Bombardir Israel ke Gaza, Palestina hingga saat ini mengakibatkan jumlah korban jiwa bertambah. Hari ini Kementerian Kesehatan Palestina menyebutkan 213 warga Gaza tewas, termasuk 61 anak-anak. Sementara serangan Israel ke tepi barat menewaskan 23 warga Palestina. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Atalia Mana suara ya? Belum koning wong-wong. Kepala Pusat serta Kota dan Kabupaten. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Dedi Supandi SSPDMSI. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat Ibu Hajah Esther Nuri Dewayan MPD. Yang terhormat Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat Ibu Ti'i Sudiani SPD. Yang terhormat Si Pelayanan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat Bapak. Yang terhormat Kepala Seksi Kawasan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat Bapak Herman Hadi Santoso SMM. Yang terhormat Pengurus ASMK SLB, Pengurus MKKS SMA SMK, Pengurus Dubus SLB, Pengurus Forum Kepala Sekolah Swasta SMA SMK SLB, Pengurus Dharma Wanita Persatu Jawa Barat, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi. Cara doa bersama untuk Palestina, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat dan Jabar Bergerak, Jumat 21 Mei 2021. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kami untuk membacakan susunan acara yang akan kita lewati bersama dari pagi hingga nanti siang. Baik Bapak Ibu, susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan laporan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10. Acara keempat, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Acara kelima, sambutan Ibu Atalia Praratia Ridwan Kamil. Acara keenam, tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Kapan Ahmad Santana, Ketua Jabar Bergerak Pusat. Acara ketujuh, doa bersama. Acara ke-8, penutup sekaligus penyerahan dana dari SABU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 dari para pengawas dari MKKS SMA, SMK dan SLB. Acara
Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan juga dari Dharma Wansa dan Konsosis Jawa Barat. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk membarakkan waktu, mari kita buka acara dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuki acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran ini akan dibacakan oleh Ibu Hajah Maria Asmi dengan sari tilawah Ibu Hidayah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Hidup. Oh, ada itunya, ada mama ada. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Tuh, lepas terjelasnya, terjelas. Allah mengetahui apa yang ada dan akan mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Allah tidak merasa berat mengurus keduanya. Dan Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat suci Al-Quran telah dikenalkan. Semoga Allah memberikan pahala untuk yang membacanya dan untuk kita semua yang mendengarkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, laporan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat kepada Ibu Hajah Esther Mulyani MPD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah wasyukurillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita ditakdirkan bisa bertemu, bisa bertatap muka dan dapat saling bersilaturahmi. Iman-iman dalam Islam dan masyarakat ini, marilah senantiasa kita syukuri yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salam dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Semoga pertemuan ini dijadikan sebagai pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya. Jadi saya ingin menyapa dengan segala hormat orang-orang yang hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Ibu Atalia selaku pembina Dewan Pembina Pusat, yang terhormat Bapak Ustadz Tatan Ahmad Santana selaku Ketua Dewan Pembina Pusat, kemudian hadir di tengah-tengah kita seluruh keluarga besar KTD wilayah 10, ada para pengawas, pembina SMA, SMK, SLB, para kepala sekolah, SLB, SMA, SMK, para peserta PU, para guru, juga hari ini hadir Ketua
Ketua Dharma Wanita beserta jajarannya, hadir juga di tengah-tengah kita perwakilan dari Forum OSIS Jawa Barat wilayah 10 serta Bapak Ibu yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan tentu saja juga ada jabat bergerak dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Alhamdulillah semua sudah hadir. Ibu Bapak, pada kesempatan ini izin saya ingin menyampaikan khusus kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat laporan bertemani dengan kegiatan hari ini. Pak Kadis yang saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa laporan bahwa kegiatan hari ini yaitu doa bersama dan penggalangan dana untuk Palestina berawal dari gagasan teman-teman Pak pengawas. Alhamdulillah gagasan ini disikapi dan menjadi semangat bersama. Kami bergerak dan teman-teman begitu antusias melantunkan doa, kemudian juga menghimpun dana. Sungguh ini menjadi pendorong kekuatan kami dalam doa, dalam segala ikhtiar, rasa empati dan kecintaan kita terhadap Palestina. Di kesempatan ini, insya Allah akan terkumpul dana sekitar 100 juta dari teman-teman semuanya. Sekali lagi saya terima kasih para pengawas, para kepala sekolah negeri swasta, Bapak Ibu Kasipan TU, Dharma Wanita, Jabar Bergerak, kemudian Forum OSIS di wilayah 10. Ini betul-betul membuat saya bangga, sekaligus membuat saya haru betapa antusias teman-teman untuk mewujudkan kecintaan terhadap Palestina. Selanjutnya Pak Kadis izin pula saya ingin menyampaikan salam doa dan kecintaan untuk Ibu Atalia Pranatia yang alhamdulillah beliau hari ini hadir kemudian dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Atalia atas nama teman-teman di wilayah 10 kami tetap mengaturkan salam dan doa serta kecintaan kami kepada Ibu. Semoga Ibu senantiasa diberkahi dengan kesehatan dan kesuksesan. Selanjutnya di kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan suara hati dari teman-teman yang tentu saja hadir dari sebuah ketulusan yang ada. Dengan terkumpulnya insya Allah dana senilai 100 juta, kami nanti akan serahkan kepada Jabar Bergerak dalam hal ini izin akan disampaikan melalui Pak Ustadz Tata Angga Santana. Bapak Ibu sekali lagi dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati kita semua untuk senantiasa peduli pada kesulitan dan kedesperaan Palestina saat ini. Dukungan dan bantuan mengalir deras luar biasa dari para pengawas, para kepala sekolah, guru, Kasibat TU, keluarga besar KCD, dan wanita, Forum OSIS Jawa Barat, Jabar Bergerak, dan semua pihak berbondong-bondong untuk mewujudkan cintanya bagi Palestina. Alhamdulillah, syukurillah, setelah doa, sedekah, dukungan, konversi dalam bentuk bantuan yang insya Allah amat berharga bagi saudara-saudara kita di Palestina. Barakallahu fikum, semoga setiap suara, setiap dukungan, setiap doa, dan setiap rupiah, bahkan setiap tetes air mata kita kiranya dapat menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita menentang segala bentuk penindasan dan kita pro kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, berkenan memberikan sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
Kepada yang kami hormati, Bapak Haji Edi Supandi, LSI. Oke. Istilah lamuna Ian di paten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dapat mendengar suara saya. Bu Esther, lambaikan tangan. Oh ya, dengar berarti. Yang saya hormati pendiri Jabar Bergerak, Ibu Atalia Baratia, yang saya hormati juga hadir bersama-sama di lokasi. Saya lihat Ketua Harian Jabar Bergerak, Ustadz Tatan, terima kasih atas kehadirannya. Dan sertanya banyak juga ya para kepala sekolah. Bu Esther, Kepala KCD 10, pengurus MKPS, SMA, SMK, SLB, pengurus MKKS, SMA, SMK, termasuk juga gugus SLB, pengurus Jabar Bergerak Kota Cirebon, Jabar Bergerak Kabupaten Cirebon, dan Jabar Bergerak Kabupaten Kuningan. Tak lupa juga Dharma Wanita dan Forum OSIS Jawa Barat. Saya sapa juga tuan rumah Bu Eti, terima kasih atas kesempatan menjadi tuan rumahnya di masjid yang baru saja, kalau tidak salah beberapa bulan lalu saya resmikan. Tentunya pada hari ini permohonan maaf saya tidak bisa hadir bersama-sama di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Tadi malam Bu KCD melaporkan kepada saya sekitar jam 18.45 sampai jam 19.30. Bu KCD melaporkan bahwa ide yang muncul ini bukan karena sebuah paksaan atau bukan karena disuruh atau bukan karena ada perintah dari Jabar Bergerak atau apa, bukan. Ternyata ide ini munculnya adalah dari teman-teman pengawas. Sehingga dari teman-teman pengawas tambah bergeming tentunya muncul lagi obrolan di Dharma Wanita dan lain sebagainya sampai ke pengurus MKKS. Masuk juga karena sebagian besar komunitas dari Bapak Ibu ada juga di Jabar Bergerak, akhirnya semakin menggelinding seperti bola salju dan terkumpul sekitar kurang lebih 100 juta rupiah. Tadi malam menyampaikan laporan seperti itu dan sungguh luar biasa bahwa kita bukan berarti terkait dengan hal nilai, tapi kalau kita renungkan hari ini, setidaknya di hari ini kita pun juga alhamdulillah masih merasakan 4 nikmat. Ada nikmat silaturahmi, ada nikmat umur, ada nikmat sehat, termasuk juga nikmat Islam, iman Islam. Berbeda dengan saudara-saudara kita di Palestina, mungkin untuk berkumpul seperti hari ini, mungkin untuk beribadah yang tenang, mereka pasti sangat kesulitan. Gitu. Artinya ini merupakan sebuah kenikmatan. Mungkin tidak dirasakan oleh kita, tapi kita pun juga salah satu contoh bisa merasakan pada saat Lebaran kemarin tidak bisa mudik, tidak bisa silaturahmi secara tatap muka. Itu pun juga ternyata segala upaya dilakukan bagaimana bisa mudik. Apakah bisa naik di mobil makanan dan lain sebagainya, itulah bagian nikmat. Tentunya juga teman-teman di sahabat-sahabat kita di Palestina untuk beribadah yang tenang pun juga sangat mendambakan, dan itu sangat susah karena bagaimana mendambakan ibadah dengan tenang pada saatnya selalu dirundung rasa takut dengan teror dan lain sebagainya, termasuk juga ancaman-ancaman peperangan. Ini adalah nikmat yang kita rasakan. Tentunya kita yang hari ini berkumpul di cabang Dinas 10, saya ucapkan terima kasih kepada Bu KCD. Saya juga sampaikan terima kasih atas ide-ide teman-teman pengawas dari MKKS, MKPS, dan Dharma Wanita, termasuk juga forum OSIS. Nah, perlu kami laporkan juga kepada Ibu pendiri, Bu Atalia, tentunya ternyata ide-ide yang di KCD 10 ini pun juga sudah ada beberapa yang berjalan, baik itu di KCD 9, di KCD 2, di KCD lainnya, dan tentunya mereka ini masih berjalan untuk melakukan
penggalangan dana karena saya dengar informasinya mereka akan melaporkan di akhir bulan Mei ini, sekitar tanggal 31 Mei baru mungkin semuanya mereka akan melaporkan. Jadi insya Allah Bu Atalia, bukan hanya dari KCD 10, nanti juga akan ada beberapa KCD-KCD lain yang masih berjalan dan mereka rata-rata akan menyampaikan laporan secara tuntasnya di tanggal 31. Mudah-mudahan inilah kebaikan dari Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini doa tentunya kalau kita lihat doa itu adalah sebuah permohonan, doa itu adalah bagaimana kita memanggil, bagaimana kita memohon. Tapi doa pun juga secara syariat dan secara logika itu pun juga adalah bagian dari sebuah perencanaan kita. Jadi kalau kita berdoa untuk Palestina, maka ada hal yang direncanakan, ada hal yang dilakukan, ada hal perbuatan yang kita sampaikan dalam bentuk apa. Dan hari ini bukti itu telah nyata dilakukan oleh teman-teman dari KCD 10. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal baik bagi kita semua. Tentunya tidak banyak yang ingin saya sampaikan dan mohon arahan dari Ketua Pendiri Jabar Gerak, dari Bu Atalia. Mudah-mudahan diterima apa yang menjadi niat dari teman-teman bahwa ingin memberikan santunan ini untuk disalurkan melalui Jabar Bergerak. Hatur nuhun atas kesempatannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya mari kita simak dengan hikmat sambutan yang akan disampaikan oleh yang kita cintai bersama Ibu Atalia Suraratya Kamil. Kepada Ibu Atalia, kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, meskipun sebagian dari kita hanya bisa menyaksikan secara virtual. Yang saya hormati dan saya banggakan bersama kita semua, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Pak Dedi Supandi, bersama Kepala KCD Wilayah 10, Ibu Esther yang luar biasa tidak pernah berhenti bergerak saya kira ya, dengan segala inovasinya luar biasa. Terima kasih Bu Esther. Kemudian juga yang saya banggakan Ketua Harian Jabar Bergerak hari ini bersama kita Ustadz Tatan Ahmad Santana, para pengurus MKKS, SMA, SMK dan juga SLB, para guru yang banggakan saya cintai, pengurus Jabar Kota dan Kabupaten juga. Iya sih, foto ya gambar orang mah. Forum OSIS Jabar Cabang Distrik Wilayah 10, Bu Eti tadi disampaikan juga dan juga anak-anakku semua yang saya banggakan. Tentunya kita patut untuk selalu bersyukur bahwa kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa diberikan nafas kehidupan pada hari ini. Kita bisa membantu masyarakat lainnya bahkan jauh di luar batas wilayah Indonesia begitu. Salawat dan salam adalah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama keluarga, sahabat dan semua kita semua hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya cintai, kalau kita membaca sejarah terkait dengan konflik Israel Palestina ini adalah sejarah yang sangat panjang sekali dan tidak akan pernah berhenti karena ini prosesnya dari bangsa Kanaan dan Israel. Saya jadi banyak membaca sejarah karena terkait dengan konflik ini. Tapi kita lihat saja bahwa semenjak 1948 ketika Yahudi mendeklarasikan pembentukan negara Israel, bangsa Arab Palestina tidak pernah sama lagi. Jadi penuh dengan kekerasan demi kekerasan, tidak pernah berhenti di tanah Palestina. Saya ingat sekitar bulan April yang lalu, Bapak Gubernur juga sedang membangun kembali sebuah masjid yang pada saat itu hancur, terkena bom. Padahal masjid ini adalah masjid penghafal Al-Quran.
yang saat ini baru groundbreaking kalau tidak salah sekitar awal April lalu. Nah, saat ini kemudian juga seluruh dunia dihentakkan ketika 7 Mei lalu terjadi bentrokan di Masjidil Aqsa saat jamaah melakukan ibadah. Jadi pada saat sedang melaksanakan ibadah malam, terjadilah bentrokan, kemudian ada tembakan dan lain sebagainya, begitu, termasuk juga ada bom-bom yang dilemparkan, gitu. 53 orang Palestina terluka dalam bentrokan tersebut. Dan kemudian beberapa hari kemudian ketika terjadi Idul Fitri, di mana seluruh umat muslim dunia merayakan kemenangannya, di Palestina, di tanah Palestina tidak sama lagi Idul Fitrinya. Karena pada hari itu mereka merayakan Idul Fitri dengan dentuman bom yang menghujani tanah Palestina yang tidak berhenti selama seharian. Sampai titik hari ini, saya membaca dari laporan Al Jazeera 19 Mei 2021, lebih dari 200 warga Palestina meninggal, hampir 60.000 orang mengungsi saat serangan udara pasukan Israel di Gaza, 63 anak meninggal, 1.500 warga luka-luka, banyak anak yang kehilangan ayah ibunya, termasuk 350 bangunan rusak, di dalamnya ada pabrik, 40 sekolah, rumah sakit rusak total, termasuk juga bangunan-bangunan kantor media internasional begitu. Nah, saat ini banyak ribuan keluarga Palestina yang kemudian akhirnya berlindung di sekolah-sekolah yang dikelola oleh PBB di Gaza Utara untuk menghindari tembakan artileri Israel. Jadi mereka kesulitan air, makanan, kebersihan, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Rumah sakit juga sudah sangat sedikit karena tadi banyak yang rata dengan tanah gitu. Kemudian juga situasi saat ini agak mengerikan begitu karena juga dibarengi oleh pandemi COVID-19. Jadi saat obat dan peralatan medis kurang, WHO menyampaikan bahwa ada 103.000 orang yang telah dites positif dan mereka juga 930 diantaranya meninggal dunia. Nah, ada satu hal yang saya syukuri pada hari ini, yaitu sekitar 4 jam yang lalu, alhamdulillah, gencatan senjata sudah terjadi antara Hamas dan Israel. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga gencatan senjata ini akan menurunkan eskalasi kekerasan di Gaza dan sekitarnya. Dan kini saatnya adalah kita merawat mereka-mereka yang terluka, yang menderita, yang kemudian juga mereka kehilangan rumahnya dan lain sebagainya. Kita kembalikan kehidupan mereka menjadi kehidupan yang sejahtera seperti halnya seharusnya warga dunia ini tumbuh dan berkembang. Kita berharap agar damai akan selalu hadir di tanah Palestina, begitu, karena mereka adalah saudara-saudara kita. Nah, terkait dengan kegiatan hari ini, Bapak, Ibu, Akang Teteh, dan Ananda semuanya, saya sesungguhnya sangat merinding sekali. Dalam waktu yang sangat singkat, mampu untuk menghadirkan kebaikan dengan jumlah yang cukup banyak. Yang saya justru mengapresiasi adalah munculnya kepedulian dan empati yang mulai ditanamkan pada anak-anak kita, remaja-remaja kita, termasuk anak-anak yang jauh lebih kecil, lebih mungkin di usia PAUD dan lain sebagainya. Mengapa ini harus ada? Saya agak sedikit kaget begitu ketika kami Jabar Bergerak meluncurkan sebuah ide untuk pengumpulan dana atau penggalangan dana bagi masyarakat yang berada di wilayah Palestina. Ini kontroversinya luar biasa. Saya terkejut ketika bagaimana mungkin begitu umat manusia tidak mempedulikan umat manusia lainnya, bahwa kita adalah satu umat begitu. Kalau dikatakan bahwa kita berbeda agama, itu adalah satu hal yang sangat wajar sekali begitu, bahwa kita hidup dari berbagai perbedaan yang ada dari semenjak kita lahir atau dari semenjak umat manusia itu ada. Nah, oleh karenanya saya merasa bahwa ketika orang menanyakan mengapa membantu yang jauh, kenapa tidak membantu yang dekat, saya sampaikan kepada mereka bahwa mereka-mereka yang membantu yang jauh adalah mereka-mereka yang biasa membantu lingkungannya sendiri, orang-orang sekitarnya. Jadi tidak perlu mempertanyakan mengapa membantu yang jauh, karena bagi mereka ini berbagi kebahagiaan, rezeki dan lain sebagainya itu adalah satu hal yang sudah biasa dilakukan gitu. Yang kedua, bahwa kebaikan itu harus melintasi ruang dan waktu.
Tidak boleh ada batas negara. Tidak boleh pun menurut saya terkait dengan kemanusiaan, apakah dia beragama apapun, apakah dia memiliki budaya yang berbedakah, misalkan dia dari suku Batakkah, dari suku semua adalah sama. Berikan rezeki nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita adalah juga untuk memberikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Nah, oleh karenanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jajaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, khususnya KCD Wilayah 10, Ibu Esther dan jajarannya, MKKS, MKPS, semua, Forum OSIS juga, anandaku semua, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan juga tentu saja sekaligus pada hari ini saya ucapkan selamat pelaksanaan kegiatan. Mari kita lanjutkan doa bersama dengan sepenuh hati, semoga Allah terbuka pintu langitnya, memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Terakhir, di momen yang berbahagia ini, saya juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Tatang Ahmad Santana. Beliau adalah Ketua Jabar Penggerak sekaligus menteri doa bersama yang dipimpin oleh beliau. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, ibu, bapak-bapak, teman-teman muda sekalian, terkhusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ibu Atalia Praratya Ridwan Kamil selaku pendiri dari Jabar Bergerak, Bapak Denny Supandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sekaligus pembina Jabar Bergerak, Ibu Esther, Ibu Edi, para pimpinan Jabar Bergerak di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan, para kepala sekolah, para pengawas, dan sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Allah masih mengizinkan kepada kita semua untuk berkumpul di tempat ini. Kita bersyukur karena hari ini kita masih bisa sama-sama mengirimkan doa untuk Palestina di masjid yang insya Allah nyaman dan Allah berkahi ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa duduk dengan nyaman di tempat kita ini, di masjid kita ini. Jauh berbeda halnya dengan yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina sana, yang sampai hari ini masih dalam ketakutan yang luar biasa. Ikhwatul yang saya muliakan, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Atalia Praratya Ridwan Kamil, ketika Jabar Bergerak menginisiasi sebuah program tanda cinta untuk Palestina, maka kami berhadapan dengan sejumlah dialektika publik yang terjadi terutama di media sosial Ibu Atalia Praratya Ridwan Kamil. Oleh sebab itu, sebelum saya memimpin doa, izinkan saya menyampaikan 3 isu penting tentang Palestina dan 3 isu penting tentang diskusi yang terjadi di publik Indonesia tentang Palestina. Yang pertama, banyak orang yang kemudian ketika Jabar Bergerak menginisiasi program ini, lalu kemudian bertanya, kenapa kemudian Jabar Bergerak ikut pada konflik keagamaan yang terjadi di wilayah Timur Tengah? Izinkan saya menyampaikan, saya termasuk hamba Allah yang pernah masuk ke jalur Gaza Palestina. Sampai hari ini saya tergabung di International Islamic Humanitarian, dan atas izin Allah saya termasuk Ketua International Flotilla ke arah kantor perwakilan Indonesia.
Dan jabatan itu saya emban jauh sebelum saya memimpin jabatan ini. Sejumlah teman-teman saya ada yang ngurus persoalan Palestina, ada yang ngurus persoalan Suriah, ada yang ngurus persoalan Uyghur di Tiongkok, dan saya sendiri spesifikasi saya mengurus persoalan etnis Muslim Rohingya di Myanmar. Namun demikian kami senantiasa berdiskusi, kami senantiasa mencari solusi. Bagaimana caranya agar umat Islam dan umat manusia yang hari ini dalam penindasan yang luar biasa mendapatkan pertolongan dan bantuan dari seluruh umat manusia yang ada di dunia. Sekitar tahun 2005 dan 2011 saya masuk ke Gaza, Palestina lewat perbatasan Rafah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Palestina itu adalah negeri yang homogen, maka itu salah besar. Palestina itu tidak hanya terdiri atas umat Islam. Di situ ada 11% orang yang kemudian menganut ajaran agama Kristen. Dan ketika kemudian Palestina diserang, ketika Gaza kemudian diserang, maka yang terluka bukan hanya umat Islam, tapi yang terluka adalah umat-umat yang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Oleh sebab itu dalam sejumlah kesempatan saya senantiasa menyampaikan, ketika kita ikut terlibat menyelesaikan persoalan Palestina, maka sesungguhnya kita tidak sedang melibatkan diri dalam konflik agama. Ketika kita menolong Palestina, maka sesungguhnya kita semua tengah berada dalam ikhtiar kita memuliakan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua ada pertanyaan, kenapa kemudian kita harus peduli terhadap orang-orang yang menjauh di sana? Jaraknya kurang lebih 8.000 sampai 9.000 km dari tempat kita hari ini berdiri. Jawabannya sederhana. Kemarin kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sejak dulu, para kiai, para ulama yang merupakan founding fathers dari bangsa ini mengatakan bahwa yang disebut dengan nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme kerdil yang kemudian membuat manusia hanya mencintai manusia yang lain hanya dalam batas-batas negara. Oleh sebab itu Bung Karno dengan gagah mengatakan, sebelum Palestina merdeka, maka sesungguhnya kemerdekaan Indonesia belum sempurna. Dan sebelum Palestina merdeka, maka kata Bung Karno adalah tanggung jawab kebangsaan kita untuk memberikan diplomasi terbaik, pertolongan terbaik bagi teman-teman kita yang ada di Palestina. Dan yang ketiga, ada pertanyaan. Nanti uang yang terkumpul misalkan di KCD 10 ini, yang berjumlah kurang lebih 100 juta rupiah itu, kita akan sumbangkan kemana? Ibu dan Bapak yang saya muliakan, yang luar biasa dari akhlak netizen kita. Netizen kita itu termasuk netizen paling julid di Asia Tenggara. Jadi netizen kita itu, orang-orang yang terlibat mempergunakan internet di Republik ini, itu sah menjadi netizen paling julid. Apapun niat baik selalu direspon berbeda. Ada pertanyaan misalnya, Ibu Atalia, kalau Ibu Atalia menyerahkannya lewat lembaga ini, nanti akan dikirimkan ke Hamas. Bukankah Hamas itu adalah kelompok milisi yang menurut Amerika Serikat adalah kelompok teroris? Ada lagi yang mengatakan, kalau Ibu menyerahkannya ke ANU, nanti diserahkan ke teman-teman Fatah. Teman-teman Fatah itu semangat jihadnya kurang, karena mereka mengedepankan diplomasi. Lalu yang paling unik baru kemarin ada juga serangan yang mengatakan kalau Ibu menyerahkannya ke lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia, maka menurut Duta Besar Palestina yang ada di Jakarta, sampai hari ini kedutaan belum menerima sesen pun bantuan dari rakyat Indonesia. Oleh sebab itu izinkan saya menyampaikan, sejak 2 hari yang lalu saya sudah bertelepon dengan Duta Besar Palestina di Jakarta. Dan kita ingin pastikan bahwa seluruh bantuan yang kemudian kita kirimkan, sesen pun bantuan yang kita kirimkan akan kemudian sampai kepada anak-anak yang ada di Palestina. Yang kalau Bapak Ibu rajin nonton YouTube, tahun 1984, tanggal 1 Januari 1984, itu muncul sebuah lagu. Ada lagu Jeritang Anak Libanon, ada lagu yang dibuat oleh anak-anak di Suriah, ada lagu yang juga dibuat oleh anak-anak Palestina, yang salah satu syairnya berbunyi, Atuna tufuli, Atuna tufuli, Atuna tufuli, Atuna salam. Artinya kembalikan masa kecil kami,
Kembalikan masa kecil kami. Kembalikan masa kecil kami. Dan kembalikan kedamaian di negeri kami. Lagu itu ditulis tahun 84. Sampai detik ini, wilayah Timur Tengah masih penuh dengan kami. Ketika saya masuk ke Gaza, Bapak Ibu mungkin tidak akan bisa membayangkan bagaimana orang kekurangan air, bagaimana Gaza pernah diblokade, listriknya pernah dimatikan, orang tidak bisa mengkonsumsi air yang jernih, orang tidak bisa mengkonsumsi makanan yang baik. Dan ketika itu terjadi, maka izinkan sebagai Muslim saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Kemarin 30 hari kita melaksanakan salat. Ketika kita membaca Al-Quranul Karim, kita membacakan ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kita harus saum? Karena kita ingin jadi orang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu cirinya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbagi di tengah lapang dan keras. Kalau saya tanya masyarakat Indonesia hari ini, apakah mereka dalam keadaan lapang? Jawabannya ekonomi kita porak-poranda setahun terakhir ini karena pandemi. Tapi yang luar biasa, ibu dan bapak harus tahu, di setiap konflik kemanusiaan yang terjadi di seluruh penjuru dunia, kalau saya lalu kemudian masuk ke wilayah-wilayah konflik itu, ada 3 negara yang selalu memberikan bantuan terbesar. Indonesia, Malaysia, dan Turki. Sampai saya ngobrol dengan orang Turki. Pak Tata, Indonesia itu bukan negara maju. Indonesia itu negara bernama. Tapi kenapa kemudian orang, ketika kemudian terjadi konflik di seluruh penjuru dunia, terutama yang kemudian menghantam umat Islam, kenapa bantuan terbesar itu datang dari orang Indonesia? Jawabannya mudah-mudahan karena kita termasuk orang yang berikhtiar menjadi pribadi takwa yang ciri khasnya alladzina yunfiquna fis-sarra'i. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ini keluarga begini. Buyut saya guru, kakek saya guru, bapak saya guru. Saya tahu persis hidup guru itu, terutama di zaman bapak saya, itu tidak terlalu baik. Bapak saya pernah dipanggil oleh kepala dinas pendidikan 2010 karena dia menulis kritik terhadap pemerintah karena waktu itu berasnya berbau dengan wangi milik ibu. Tapi sejak kecil saya diajarin bapak saya, selama ada sesuatu yang bisa kamu bagi dengan fakir dan miskin, maka kamu harus melakukannya. Oleh karena itu saya senang launching bantuan KCD itu diawali dari Cirebon. Karena Cirebon ini adalah negeri para wali. Yang puluhan tahun yang lalu, yang ratusan tahun yang lalu, seorang waliullah di tanah ini, Sunan Gunung Jati pernah mengatakan, Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Yang disebut tajuk oleh Sunan Gunung Jati itu adalah masjid. Dan kemarin tanggal 7 Mei 6 hari sebelum kemudian tiba Idul Fitri, tajuk yang disucikan oleh umat Islam yang namanya ditulis dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dilecehkan dengan cara yang luar biasa. Oleh karena itu izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Esther, kepada sahabat-sahabat sekalian yang hadir di sini yang mengawali jalan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan berkah bagi Bapak dan Ibu sekalian. Ikhwatul iman yang saya muliakan, terakhir yang ingin saya sampaikan, terutama bagi kita yang muslim, kenapa kita harus bantu Palestina? Karena dalam Al-Quran ada kalimat Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar. Ketika Allah menginformasikan kepada kita siapakah pengikut Nabi itu, maka Allah katakan dalam Al-Quran, asyidda'u 'alal kuffar, mereka adalah orang-orang yang berdiri melawan kezaliman. Buya Nasir dulu pernah mengatakan, daripada aku harus tunduk dan bunduk pada Islam, maka aku memilih
dengan cara begini. Kenapa mengalahkan agama? Karena yang dia lawan kezaliman. Dan jadi ikut Nabi itu adalah mereka yang saling mencintai antara yang satu dengan yang lain. Tadi disampaikan oleh kalian 4 bulan yang lalu Hamas dan Israel bersepakat melakukan gencatan senjata. Salah seorang sahabat saya, seorang relawan kemanusiaan di Gaza, tadi menampilkan video dan berdiri pada saat itu. Ya kan? Tadi, alhamdulillah, selepas 11 hari kita diserang, dibombardir dari udara dengan serangan yang luar biasa, kita tetap berdiri mempertahankan Palestina. Dan saya ingin menyampaikan, nggak ada perang di Palestina. Nggak ada perang. Disebut perang itu, kalau ada sebuah negara memiliki negara yang lain yang juga memiliki. Bapak Ibu silakan datang ke Palestina. Palestina adalah salah satu negara yang tidak punya tentara. Alat utama sistem persenjataannya jauh lebih sedikit ketimbang Israel. Tapi 11 hari mereka bertahan Masjidil Aqsa. Kemarin ada salah seorang pengurus Jabatan Pengurus Pusat kebetulan alumni orang mampu berkirim pesan sama saya. Ustaz datang, boleh nggak saya mengambil satu saja anak Palestina untuk kemudian saya adopsi? Ketika saya datang ke Palestina, saya datang ke sebuah keluarga dan saya katakan, bolehkah saya mengadopsi anak ibu dan bapak? Apa jawabannya? Hati-hati kami, jiwa-jiwa kami, nyawa-nyawa kami adalah hati, jiwa, dan nyawa yang sudah kami wakafkan untuk menjaga tanah suci Masjidil Aqsa. Oleh sebab itu, sulit bagi kita untuk mengadopsi anak dari Palestina karena mereka sudah diwakafkan oleh orang tuanya untuk menjaga Masjidil Aqsa, mewakili kita semua yang mungkin tadinya ada di Cirebon, Kuningan, dan wilayah lain. Oleh sebab itu, saya ucapkan terima kasih dan doa jazakumullah khairan atas segenap kebaikan. Dan kita bersyukur hari ini telah terjadi gencatan senjata. Tapi gencatan senjata bukan berarti persoalan kita sudah selesai. Ada banyak orang yang sekarang kehilangan rumah. Ada rumah sakit yang kemudian menjadi rusak. Ada masjid yang tidak bisa lagi dipakai sebagai tempat sujud. Ada pondok-pondok taklim yang hari ini melantarkan dengan itu adalah tanggung jawab kita sebagai sesama muslim dan sebagai sesama manusia untuk membantu. Dan terakhir sekali saya menyampaikan, kita bersyukur punya gubernur namanya Haji Muhammad Ridwan Kamil. Ketika orang lain berbicara tentang Palestina tadi, Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil telah melakukan sebuah lompatan besar. Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil bekerja sama dengan Palestina yang sejumlah syarat yang terakhir bagi Bapak saya membangun sebuah masjid yang diperbolehkan pondok taklim Quran di Gaza Palestina. Oleh karena itu saya akan sampaikan Gubernur Jawa Barat adalah gubernur yang mewah dalam tindakan. Dan saya sampaikan bahwa action louder than speak. Aksi jauh oleh sebab itu, alhamdulillah saya melihat warga Jawa Barat melihat yang sama. Saya harus sempat ini dalam waktu baru kita sudah mengumpulkan bantuan kurang lebih 257 juta rupiah dan hari ini kita dengan kebaikan Bapak sekalian jumlah itu bertambah 357 juta rupiah. Dan mudah-mudahan sampai tanggal 31 Mei nanti kita bisa mengumpulkan lebih banyak agar kita bisa lebih memberikan kemanfaatan bagi sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, izinkan saya duduk dan mari kita bermuhasabah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya untuk Palestina tapi untuk kita semua memberkati, melindungi dan menyayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Tuhan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Sayangi dan kasihanilah kami semua, sebagaimana Engkau menyayangi dan mengasihi para nabi dan orang-orang baik yang telah berkeluar sebelumnya. Wahai Allah, kami bersyukur atas berbagai macam nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau jadikan kami berislam dan beriman. Engkau jadikan kembali kami hidup sehingga kami bisa mempedulikan sahabat-sahabat kami yang sedang dalam penderitaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Raja di hari pembalasan kelak. Oleh sebab itu, ya Allah, beratkan timbangan kebaikan kami. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang berusaha melakukan amal soleh, agar Engkau kami bersatukan dengan orang-orang baik yang telah berpulang sebelum kami di surga yang Engkau janjikan bagi orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, temani kami di dalam jalan lurus ini, agar kami istiqomah di dalam jalan keimanan dan takwa. Dan semoga Engkau tetap menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, menjaga bangsa kami, menjaga seluruh umat manusia ini untuk senantiasa taat, tunduk dan patuh kepada-Mu. Allahumma sholli muslimina fi Palestina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jaga sahabat-sahabat kami di Palestina, jaga saudara-saudara kami di Palestina, menangkan mereka dalam peperangan melawan kezaliman. Ya Allah, ampunilah kami yang sampai hari ini kami belum bisa untuk memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana yang Nabi kami sebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, maka jadikanlah kami pun seperti semut-semut Ibrahim. Tiada semut yang membawakan air, meskipun hanya setitik, untuk kemudian mematikan api yang membakar Nabi Ibrahim. Kami berdoa dari tempat ini, berdoa dari tanah wali ini, izinkan kami untuk memberikan setitik rezeki yang kami kumpulkan dengan cara yang baik dan halal, untuk kemudian membantu saudara-saudara kami. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini, kelak Engkau akan membariskan kami dengan orang-orang yang berjihad di dalam jalan kemanusiaan ya Allah. Allahumma qulli wal walidayya wa rahmatullah kama rabbayani saghira. Duhai Allah, cintailah kedua orang tua kami, kasihanilah kedua orang tua kami, sebagaimana kedua orang tua kami menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi orang tua kami yang masih hidup, panjangkanlah usianya, sehingga kami bisa memberikan bakti terbaik kami kepada beliau berdua. Dan bagi mereka yang sudah wafat, ya Allah, semoga Engkau mencintainya sebagaimana mereka mencintai kami di kala kami masih kecil. Kami bersyukur Engkau telah memberikan ayah dan ibu terbaik bagi kami. Ayah yang memegang tangan kami dan menuntun tangan-tangan kami menuju masjid, menuju surau, menuju madrasah, tempat kami belajar agama. Dan kami bersyukur Engkau telah menganugerahkan ibu terbaik bagi kami, yang mengajarkan kami untuk tetap berkasih sayang, bersabar dalam menghadapi segala ujian. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup yang baik, yang akan membersamai kami di dalam jalan kebaikan, dan akhirilah kehidupan kami dengan cara husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah-tengah kami Engkau telah anugerahkan anak serta keturunan. Jadikan anak serta keturunan kami sebagai qurrata a'yun, sebagai generasi prestatif yang kelak menjadi generasi robbani dan generasi Qur'ani yang akan membawa bangsa ini bahkan dunia ini menjadi barat dan bagi manusia. Rabbi habli minasolihin, solehkan anak-anak kami ya Allah, baikkanlah hati anak-anak kami ya Allah, solehkanlah hati dari anak-anak kami di Palestina ya Allah, agar mereka tetap bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang terus-menerus datang kepada diri mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kesempatan pagi hari ini pun kami berdoa kepada-Mu. Semoga setiap nyawa yang melayang di Aqsa, semoga setiap nyawa yang melayang di bumi Palestina, Engkau berikan ampunan dan Engkau catat mereka sebagai syuhada, sebagai orang-orang yang syahid di jalan-Mu. Karena mereka telah menjaga salah satu masjid yang telah Engkau sucikan di dalam Al-Quran, yang di Masjidil Aqsa. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kuatkanlah keimanan saudara-saudara kami di Palestina, agar mereka semua bisa tetap menjaga Al-Aqsa dan ampuni kami ya Allah, bila sampai hari ini kami belum bisa melakukan yang terbaik. Tapi insya Allah ya Allah, kami akan tetap melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi mereka yang terluka di Palestina, semoga Engkau menyembuhkan. Bagi rumah-rumahmu yang lantak, semoga Engkau meringankan tangan kami untuk membangunkannya untukmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika masjid-masjidmu diluluhlantakan di Palestina, Engkau telah menyebut sejak awal bahwa seluruh tempat di muka bumi ini adalah tempat bersujud. Oleh sebab itu ya Allah, semoga sujud dari anak-anak kami di Palestina, saudara-saudara kami di Palestina, menggetarkan amarahmu, sehingga Engkau membantu mereka, sehingga Engkau menguatkan mereka semua untuk melewati ujian yang telah Engkau berikan kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Allah kami bermohon dan hanya kepada Allah kami bersatu. Rabbana afrij alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kita tidak hanya dikumpulkan oleh Allah ini, mudah-mudahan bahwa kita pun akan Allah bertangga di surga yang menjanjikan kepada orang ini. Dan dari bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam saya dan Bapak, termasuk para peserta didik, mudah-mudahan mereka semua mengikuti sejak kebaikan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Sampingnya Pak. Tiba-tiba ada acara yaitu bantuan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Jabar secara dan pendidikan wilayah pengawas dan SKKS, SMA, SMK, dan SKB sewilayah sebut dan serta posisi Jawa Barat. Alhamdulillah jadi waktu yang berjalan. Selanjutnya kami mengundang Ibu Kepala Dinas Pendidikan wilayah sebut untuk berkenan menyerahkan bantuan bersama didampingi oleh Bapak Pengawas Bapak Wali, menyerahkan donasi sebesar 100 juta rupiah kepada Ketua Jalan Pusat yang Kabupaten Pusat Tata Tanah. Kami dan Bapak Pengawas Bapak Wali untuk memberikan bantuan kepada Ketua Jabatan Terima titipannya, mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa
Jadi